Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinta dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah jadi, pada video persiapan KSN 2021 bidang astronomi kali ini, kita akan membahas materi hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien ini masih termasuk dalam materi teori kuantum yang telah dibahas minggu lalu. Jadi pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan dari yang materi minggu lalu. Nah, dari video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sebuah benda yang panas meradiasikan gelombang elektromagnetik berupa gelombang inframerah. Gejala ini disebut radiasi kalor. Jika benda padat dipanaskan sampai suhu yang sangat tinggi, benda akan tampak memijar dan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berada pada spektrum cahaya tampak. Jika benda terus-menerus dipanaskan, intensitas relatif dari spektrum cahaya yang dipancarkan berubah-ubah. Intensitas radiasi dan panjang gelombang yang dipancarkan dapat digambarkan dalam grafik intensitas radiasi dan panjang gelombang maksimumnya, seperti pada gambar berikut. Ini memperlihatkan intensitas kalor untuk berbagai suhu berbeda. Dari gambar ini terlihat bahwa intensitas radiasi tidak tersebar secara merata pada seluruh panjang gelombang. Dan intensitas radiasi maksimumnya atau berupa dicapai pada satu nilai panjang gelombang, dan ini merupakan nilai yang istimewa karena panjang gelombang ini merupakan panjang gelombang di mana intensitas radiasinya bernilai maksimum. Dari gambar ini dapat terlihat bahwa untuk suhu yang semakin kecil, panjang gelombang akan dari grafik berikut ini terlihat bahwa untuk suhu yang semakin kecil, panjang gelombang untuk intensitas maksimum bergeser ke kanan atau bertambah besar. Jadi grafik ini memberikan informasi adanya hubungan antara panjang gelombang dan suhu, panjang gelombang maksimum atau maksimum suhu T. Gejala pergeseran panjang maksimum ini dengan berkurang. Gejala pergeseran nilai panjang gelombang maksimum dengan berkurangnya suhu disebut pergeseran Wien. Ini merupakan Wilhelm Wien, seorang fisikawan asal Jerman yang memenangkan penghargaan Nobel di bidang fisika pada tahun 1911 untuk penemuannya mengenai hukum yang mengatur radiasi panas. Akhir abad ke-19, para ilmuwan masih mempertanyakan terkait penjelasan tentang spektrum yang terlihat oleh mata manusia ketika benda berpijar. Ada kalanya pada suhu sekitar 1000 Kelvin, benda berpijar berwarna merah seperti pada elemen setrika. Pada suhu yang lebih tinggi, benda berpijar berwarna orange, seperti pada besi, dan pada suhu yang lebih tinggi lagi, benda berpijar mendekati warna putih. Kemudian, Wilhelm Wien menjelaskan tentang kejadian tersebut. Wien mengemukakan bahwa spektrum benda berpijar adalah kontinu. Akan tetapi, ada panjang gelombang pada spektrum yang berada pada intensitas yang paling besar. Panjang gelombang tersebutlah yang menentukan warna pijar pada benda. Wien kemudian menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. 6000 Kelvin dengan intensitas maksimum bergeser panjang gelombang yang lebih pendek atau frekuensi yang lebih tinggi. Contohnya yaitu pada batang besi yang terus dipanaskan hingga suhunya sangat tinggi. Awalnya batang besi akan berwarna kemerahan. Karena suhunya terus naik dan terus-menerus naik, warna batang besi akan berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memijar. Panjang gelombang cahaya merah lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning.
atau sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya merah lebih rendah daripada frekuensi gelombang cahaya kuning. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau biasa disebut dengan pergeseran Wien. Berikut ini merupakan persamaan hukum pergeseran Wien. Itu panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum dikalikan temperatur suhu mutlak dalam 1 Kelvin sama dengan konstan. Nah, dengan konstanta pergeseran Wien-nya atau dilambangkan dengan C yang besarnya adalah 2,9 dikali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Nah, bisa kita dapatkan untuk mencari panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum sama dengan konstanta pergeseran Wien dibagi dengan temperatur suhu mutlak. Contoh soal, radiasi bintang X pada intensitas maksimum terdeteksi pada panjang gelombang 580 nanometer. Jika tetapan pergeseran Wien adalah 2,9 dikali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, maka suhu permukaan bintang X tersebut adalah pembahasan. Diketahui dari soal yaitu panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum sama dengan 580 nanometer. Nah, 580 nanometer ini kita ubah satuannya menjadi meter. Maka jadilah 580 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Dengan tetapan Wien atau konstanta Wien sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Yang ditanya di sini adalah suhu permukaan bintang X. Kita ketahui bahwa persamaan hukum pergeseran Wien sama dengan lambda maksimum dikali temperatur suhu mutlak sama dengan konstan. Nah, kita langsung masukkan data-datanya ke persamaan. Diketahui panjang gelombang maksimum sama dengan 580 dikali 10 pangkat negatif 9 dikali temperatur suhu sama dengan ketetapan Wien atau konstanta Wien yaitu 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Temperatur suhu atau suhu permukaan bintang X tersebut sama dengan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 per 580 kali 10 pangkat negatif 9. Nah, untuk 10 pangkat negatif 3 dengan 10 pangkat negatif 9 kita bisa mengoperasikannya dengan sifat-sifat eksponen. Jadi di sini 10 ketika bilangan pokoknya sama kita perlu untuk pembagiannya perangkan bilangan pangkatnya. Jadi negatif 3 dikurang 9. Nah, karena di sini negatif 9, maka negatif 3 dikurang negatif 9. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi negatif 3 ditambah 9, hasilnya 6. Nah, sedangkan 2,9 dibagi 580 sama dengan 0,005 dikali 10 pangkat 6 yang tadi ini. Jadi, temperatur suhu atau suhu permukaan bintang X tersebut adalah 0,005 dikali 10 pangkat 6 itu sama dengan 5000 Kelvin. Nah, jadi suhu permukaan bintang X tersebut adalah 5000 Kelvin. Contoh soal kedua. Temperatur Wien adalah 2,9 dikali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Maka didapatkan bahwa lambda maksimum dengan pergeseran Wien bagi dengan temperatur suhu mutlak. Langsung masukkan data yang maksimum atau gelombang maksimum sama dengan 9 di 10 pangkat negatif 3 bagi 1 di 10 pangkat 4. 10.000 ini kita jangan jadi 1 kali 10 pangkat 4. Nah, ini kalau 2,9 bagi 1 sama dengan 2,9. Kalau sebelumnya dengan menggunakan sifat eksponen dengan bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal mengurangkan bilangan berpangkatnya. Jadi negatif 3 dikurang dengan 4, maka hasilnya 10 pangkat negatif 7. Jadi panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum sebuah bintang yang temperatur permukaannya 10.000 Kelvin adalah
2,9 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Jadi bintang tersebut akan spektrum benda hitam yang berpuncak pada panjang gelombang 2,9 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Sekian video pembelajaran terkait persiapan KSN 2021 bidang astronomi pada minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman sekalian agar bisa berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.